Halo guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, gue tertarik untuk dijawab ini. Gue janda dan mantan suami gue gay. Tetap sih karena memang nggak suka ya. Dan kalau habis ketemu sama teman-temannya, dia pasti sangat menghindari gue dan terlihat jijik ke gue. Dia nggak pernah prioritasin gue, semua tentang teman-temannya. Bahkan jauh lebih suka sama teman-temannya yang cewek dan dibanding dengan gue. Susah kalau dasar nggak suka. Jadi gini loh mbak, gue mau jawab ya. Tapi sebelum jawab, buat kalian yang baru nonton channel gue dan belum subscribe guys, kalian harus subscribe dulu ya. Kita lanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke guys, berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, sebenarnya gini sih, kita itu atau seorang gitu dalam fase deket sama cewek itu karena memang lebih karena dorongan eksternal, bukan dari dorongan internal. Internal itu kayak udah kompromi hati, ya udah deh gue coba kayak gitu. Nah, ketika itu terjadi, ya gue ngalamin sih, gue punya temen yang kayak gitu dan dia lebih enjoy ketika bareng sama gue, sama teman-teman gue kayak gitu, gabung ketimbang dia harus bareng sama istrinya atau kayak gitu. Nah, apa ya namanya ya? Kalau dia harus bareng dengan pasangan, pacar atau segala macam itu kayak semacam tekanan batin, tekanan mental di mana dia tidak menjadi diri dia. Itu lebih kayak kamuflase atau manipulatif kayak gitu ya. Jadi ya ketika seseorang itu tidak lepas, ekspresinya tidak keluar, jati dirinya juga tidak keluar, otomatis kayak nggak nyaman gitu. Makanya jangan heran ketika seorang gay itu ketika bareng sama pacarnya atau bareng sama keluarganya kelihatan dingin seperti itu. Karena itu bukan diri dia gitu. Intinya sih seperti itu loh guys. Makanya ketika mereka bareng sama temennya atau apanya itu kayak ya mungkin apalagi temennya yang udah tahu tentang diri dia, kayak lepas gitu aja. Itu yang membedakan kenapa seseorang memiliki dua ekspresi ketika bareng sama gebetan beda, ketika bareng sama teman-temannya itu beda. Jadi jangan semacam kayak apa ya namanya, kita juga nggak bisa kayak nuntut terus kayak gitu kan. Karena apa? Karena itu bagian dari kayak habit gitu loh guys. Kayak gimana sih, ketika lo bertemu sama seseorang dan orang itu tersebut nggak nyaman kayak gitu ya, terus kalau nggak nyaman kenapa harus pacaran? Ya itu tadi, bahwa untuk mendekati kalian itu rata-rata itu karena dorongan eksternal, bukan dari diri dia pribadi. Diri dia pribadi balik lagi adalah masalah kompromi hati. So buat kalian yang memang bener-bener ngalamin hal-hal seperti ini, saran gue sih kayak ya coba tunjukin pengorbanan kalian gitu. Kalau kalian udah bilang, oh saya udah banyak berkorban segala macam gitu, balik lagi, coba bikin nyaman gitu. Itu sih kalau menurut gue ya, walaupun itu sih sangat-sangat berat, sangat-sangat susah. Kenapa? Karena memang balik lagi, si G atau si LGBT ini kayak defend, bukan defend sih, karena takut ketahuan kayak gitu guys. Jadi kesannya jadi kayak impactnya itu tadi, kayak lebih suka ketika bareng sama orang lain ya. Mungkin di next video gue akan kasih tahu kalian beberapa tips untuk menghadapi hal-hal seperti ini ya. Gue Ranger, semoga informasi ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya. Dadah.